Oke, kita mulai materi ya hari ini. Hari ini kita ke form menu dan form login ya. Form menu dan form login. Jadi biasanya kalau di program itu ada namanya form login. Form login itu untuk batasin akses ya. Jadi kalau nggak bisa, kalau yang nggak berhak menggunakan program itu dia nggak bisa masuk ya. Jadi yang bisa masuk itu yang bisa menggunakan program itu adalah orang yang berhak masuk aja. Nah, dia biasanya didaftarin dulu loginnya, usernya itu didaftarin. Nah, kalau dia udah daftar, baru kemudian dia login. Nanti passwordnya apa, dia login. Saya contohin dulu ya. Jadi, form login seperti ini modelnya ya. Kurang lebih lah ini sederhana. Itu ada username, ada password, ada level user. Username ini nama usernya biasanya. Passwordnya apa, level usernya ini untuk level ya. Jadi kadang-kadang dalam program itu kan ada levelnya, level manager, supervisor, staff gitu ya. Jadi kalau dia manajer atau administrator, kalau dalam programnya administrator atau personal, jadi dibatasin. Kalau dia jabatannya manajer, dia bisa akses semua form. Kalau dia supervisor, dia ada beberapa form yang tidak bisa diakses. Kalau dia staff, dia hanya bisa untuk input doang gitu. Kayak gitu ya. Makanya ini level user itu fungsinya, untuk ngebatasin supaya gampang nanti, oh si user ini dia hanya boleh input, oh si user ini dia hanya boleh buka form ini doang, oh user ini dia bisa boleh buka semua form gitu. Itu fungsinya level user. Oke, alur programnya seperti ini. Pertama, masukin dulu kalau mau login harus sudah terdaftar gitu ya. Nah, kalau belum terdaftar ini klik dulu daftarnya. Klik daftar, nggak tampil ya. Nah, seperti ini form daftar. Masukin misalkan tadi saya udah ada Nur gitu ya. Nur tadi udah ada Nur level 1 misalkan. Nah, ini nama usernya Nur, passwordnya Nur, level 1, klik daftar. Nah, data berhasil disimpan, oke, udah tutup. Nah, baru sini Nur, gitu ya. Nur, passwordnya misalkan Nur Hadi. Tadi kan saya masukin Nur ya. Ini passwordnya Nur Hadi, levelnya 1. Bisa nggak? Oh, password salah. Kalau saya masukin Nur, passwordnya, username Nur Hadi. Nah, salah, nggak bisa. Jadi yang benar adalah usernya Nur, passwordnya Nur, level 1 login. Nah, masuk seperti ini. Oh, hilang ya. Aduh, di Zoom ribet nih. Nah, seperti ini pas masuk tadi ya. Pas berhasil loginnya seperti ini. Kemudian ada mau besarin aja. Kemudian input. Nah, ini form yang kemarin kita buat. Gitu. Jadi form ini adanya di dalam menu. Nih, kalau di kandang tuh dia dikandangin. Dia nggak bisa kemana-mana. Kalau ini kita minimize, ya udah. Minimize semua. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk bikin program seperti ini, kita butuh form menu. Ini form menu namanya nih. Ini mau bukan ya, ini yang kemarin kita bikin nih. Form menu tuh ini doang. Nah, ini hapus deh. Nah, segini nih form menu. Sama form login yang tadi, form login dan form daftar. Kalau untuk form daftar sama ya, itu kan pakai coding apa? Coding input data kan. Tinggal copy aja dari input data. Nah, kalau nanti saya tunjukin form form loginnya. Coding login mungkin agak beda. Nanti saya tunjukin. Gitu ya. Jadi pertemuan ini seperti ini alurnya. Kita akan bikin program form login, daftar, kemudian form menu.
Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita langsung aja ya. Kita bikin form menu dulu aja. Nanti form login kalau udah ada menu baru nanti kita bikin form login. Sama mode global sama nggak Pak? Maksudnya apa nih? Model global. Saya nggak tahu nih Latifudin nanyanya kurang lengkap. Model global buat apa nih? Menu maksudnya. Gitu. Model global, saya nggak belum dengar model global di PB. Artinya ini menu ya, menu-menu kayak gini nih. Menu-menu ini nih. Nih, ini kan menu nih. Ya, bikin menu. Nih, ini menu. Biasanya kalau formnya banyak, kan nggak mungkin kita pakai satu, apa namanya, manggil ganti-ganti ini kan. Pakai form ini gitu. Ganti-ganti di sini kan nggak mungkin. Nah, makanya di sini kan nggak mungkin kan. Makanya ditampung dalam satu menu. Nanti tinggal bikin menu, mau buka form apa, form apa, form apa gitu. Itu sih fungsinya sebenarnya. Ya, kita mulai. Uh, membuat form menu dulu ya. Form menu, pertama kita bikin sini. Klik kanan, add, kemudian new item, karena baru kan. New item. Nah, untuk bikin form menu ini ada banyak cara ya. Kamu bisa pakai yang udah disediain. Ada di sini namanya nih MDI form parent. MDI parent form, terbalik, sorry. Pakai ini ya. Atau kamu bisa pakai form biasa. Form biasa nanti tinggal dimasukin menu gitu, terserah. Kita coba ini dulu deh. Kita coba yang MDI parent form. Ini emang form untuk MDI untuk menu gitu ya. Ini di add. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 MDI parent 2 di add. Nah ini nih. Seperti ini awalnya. MDI parent 2, MDI parent form ini jeleknya ini udah ada udah ada menu-menunya gitu ya. Kita nggak butuh ini kan sebenarnya. Kita bikin menu baru aja. Gambar-gambarnya juga kita udah nggak perlu itu. Nah, ini saya ke mom 2 dulu. Ini kita hapus aja. Kita hapus. Ya, di sini klik ini, diklik, klik tombol delete. Nah, hapus kan. Klik di sini, tombol delete, udah hapus. Udah hapus, udah nggak ada, kita jalanin. Masalahnya kalau dijalanin pasti error. Kenapa di error? Karena toolsnya ada, udah kita hapus, tuh error. Ya, toolsnya kita hapus, tapi codingnya masih ada gitu. Ini kan tadi toolsnya udah kita hapus, tapi codingnya masih ada, ini error. Nah, kita hapus dulu codingnya. Kita klik yang errornya aja. Klik sini. Nah, dia ini kan berarti kan codingnya ini kan di sini nih. Ini kita hapus aja nih. Ini kita delete, hapus. Nah, masih ada satu lagi kan yang error. Nah, ini nih, ini berarti di sini kan. Ini kita blok, kita hapus. Udah nggak ada. Ini saya jalanin. Nah, udah jalan, udah nggak ada error ya. Tapi nggak tampil ya di screen nanti aja. Oke, udah jalan, udah nggak ada error. Tinggal kita tambahin menu. Tambahin menu. Menunya pakai yang ini. Tado, di mana menunya nih?
Oh, ini dia. Pakai kontak menu strip. Ya, ini drag aja, tarik sini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini kan awalnya seperti ini nih, kita rubah aja nih namanya nih. Namanya lalu kok nggak mau. Oh, sorry, bukan kontak, pakai menu strip, pakai menu strip. Nih, ya, pakai yang ini ya. Pakai yang menu strip, pakai yang ini. Tarik sini, dapat seperti ini. Dah, ini ketik apa misalkan input gitu ya. Terus di bawahnya input nanti mau nongol uh, input master barang. Nah, sekarang seperti ini menunya. Diklik ini, keluar input master barang. Ya, seperti ini nih. File, keluar new, nanti di new ada apa lagi gitu kan. Sama kalau mau juga ketik sini, nanti di sini ada mau ada apa lagi ketik sini gitu. Sama aja nih, sama kayak yang di atas ini nih. Nih, ya. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan coding kan, dengan otorisasi tadi. Ini kita gantinya namanya. Name-nya ya, name-nya kita ganti, ini input, kita klik ke sini. Kan namanya dia ini panjang banget nih. Ini yang input ya, jadi kita klik di input. Nah, namanya input itu adalah, name-nya input itu adalah ini. Nah, ini kita ganti aja, MNO, input, atau menu input, gitu ya. Kemudian di bawahnya ini kita ganti nih. Kita klik, nah ini namanya dia, input master barang namanya ini. Ini kita ganti aja dulu. MNO input master barang. Nah, sekarang udah ada input master barang. Nah, sekarang tinggal codingnya. Jadi kalau tadi mau diklik klik input master barang kan dijalanin ya, dijalanin menunya. Pas diklik input master barang, keluarlah form ini misalkan. Nih, form input master barang. Jadi kalau diklik input master barang, keluar form ini gitu ya. Nah, codingnya di mana? Codingnya di sini. Klik 2 kali di sini nih. Nah, ini klik 2 kali. Codingnya adalah, saya copy aja deh. Ya, jadi klik 2 kali di sininya. Nah, codingnya adalah ini. Form input master barang titik MDI parent sama dengan me titik show form master barang titik fokus. Jadi nama formnya apa gitu ya? Ketik nama formnya apa? Ketik yang MDI parent sama dengan me, kemudian titik titik show, buka kurung tutup kurung, titik fokus. Nah, seperti ini. Ini kalau saya jalanin, nah ini input master barang. Nah, udah ya kan masuk kayak gitu. Gampang ya. Jadi bikin menu seperti itu. Nanti kalau mau tambahin lagi, ya tinggal kamu tambahin aja. Mau apa lagi yang ditambahin formnya itu. Tambahinnya di sini. Di sini nih. Ini apa lagi, gitu. Terus gitu ya. Uh, terus tadi kan kalau saya running, dia keluarnya kecil ya. Keluarnya segini doang nih. Nih, nggak full gitu kan. Di monitor nggak kelihatan ya. Kalau di PB cuma kecil keluarnya. Nah, bagaimana kalau setiap kita running tuh keluarnya full, besar. Langsung langsung satu layar penuh gitu ya. Itu biasanya dia adanya di ini kayak klik MDI-nya ya. Klik menunya, nama menunya diklik sini. Kemudian di sini nih Windows State. Ini cari yang maximize. Nih. Jadi ini kalau saya running langsung full satu layar. Ini nggak kelihatan sih di screen ya. Karena sama aja ya. Langsung satu layar harus ini ya. Jadi seperti itu.
Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Oke, nggak ada yang tanya ya. Nah, kemudian sekarang kita udah punya form menu. Sekarang kita bikin form login. Ya, form login. Form login, jadi form login itu terdiri dari username, password, dan level user. Ya. Dan jangan lupa, sebelum bikin form login, kamu bikin dulu tabelnya. Ya, nggak mungkin kamu bisa nginput, mau nginput kemana kan. Tabelnya apa gitu kalau mau input. Bikin dulu tabelnya. Tabelnya nanti saya tunjukin field-fieldnya. Sebenarnya bebas sih, yang penting sih intinya ada terdiri dari 3 field. Ya, field username, field password, field level user. Yang penting ada tiga field. Ntar kita ke SQL. Saya pakai database-nya nih latihan 2020. Nah, seperti ini tabelnya. Saya udah punya tabel namanya, kalau di saya namanya login ya. Saya namanya login, kemudian ini fieldnya. Username, pacar 50, password, pacar 50, level user, integer. Level user itu biasanya 1, 2, 3, 4 gitu doang sih. Nggak banyak. Kamu, jadi sebelum bikin form login, kamu bikin dulu tabelnya, tambahin di dalam database. Kan udah punya database-nya ya. Tinggal bikin aja form tabel login. Field-fieldnya ini. Username, password, level. Namanya bebas. Yang penting sih ada 3 ini. Itu ya. Jadi sebelum mulai ke formnya, bikin dulu tabelnya. Oke, kita kembali ke PB. Jadi dalam form ini ada login, ada daftar, ada tutup. Kalau daftar itu pertama kali, dia belum pernah ada, dia klik daftar gitu ya. Daftar itu formnya, ini saya nggak bahas daftar ya. Kenapa saya nggak bahas? Karena kan sama aja nih. Jadi kalau diklik daftar ini, dia akan menjalankan form input. Nih, ini form input. Jadi kamu bisa copy form inputnya, tinggal ganti ininya aja kan. Tinggal ganti di sini ya, sambil belajar. Sambil tinggal ganti di sini doang nih. Ini insert into login, namanya tabel login tadi kan. Username, password, level user, ya. Username-nya username, password-nya password, ke password gitu ya. Text password, ininya level user. Udah sama aja kan. Ininya namanya, kamu bisa bisa bikin ini, bisa di copy copy kan dari form login, sama aja kan. Ini sama, yang membeda tombol doang gitu. Nih, ini namanya txt user, ini namanya txt password, ini namanya txt level user. Ini cmb daftar. Ya, jadi ini saya nggak bahas, kamu bikin sendiri. Ini harusnya udah gampang ya, tinggal pakai form input. Jadi ini nggak bahas. Yang saya bahas adalah di form login. Nih. Bagaimana dia bisa masuk kalau passwordnya benar? Bagaimana dia bisa nolak kalau passwordnya atau username-nya salah? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi di sini log codingnya, di login. Ini ya. Ini form loginnya. Pertama kita bikin parameter dim, namanya CONN atau bebas lah namanya apa. Dia sebagai SQL connection. Kemudian CMD sebagai SQL comment, RD sebagai SQL data reader, dia buat baca datanya. Kemudian level user, dia sebagai integer. Ya, kalau mau pakai password ini codingnya, kalau nggak pakai password ini codingnya. Sama aja kan. Nah, mungkin bedanya di sini nih.
bikin koneksi dulu, dia koneksinya ke sini kan, kemudian open koneksinya, kemudian buka perintah cmd. CMD-nya adalah ini tadi kan, nih SQL command. CMD-nya adalah new SQL command select. Artinya select bintang from login where username sama dengan username, password sama dengan password. Oh, username dan password doang ya. Jadi gini, tadi kan pas kita login, diketik sini kan, ini Nur Hadi. Ini Nur Hadi misalkan, levelnya 1, login. Nah, username login, username Nur Hadi, password Nur Hadi, ada nggak di tabel gitu. Kalau dia ada nggak di tabel login, tadi namanya tabel login kan. Kalau dia ada, dia masuk. Tapi kalau dia nggak ada, dia akan keluar tulisan pesan, maaf password atau username yang Anda masukkan salah. Jadi kita baca doang, artinya coding ini select bintang from login use itu untuk mencari data. Ada nggak data yang berdasarkan, ini kan ada where ya, yang berdasarkan username-nya Nur Hadi, passwordnya Nur Hadi, ada nggak gitu. Gitu ya. Jadi ini pertama kita bikin ini untuk mencari data di dalam SQL Server. Ya, kalau select bintang from login, where username sama dengan txt username, password sama dengan txt password, itu artinya adalah menampilkan semua data di form login di mana username-nya sama dengan Nur Hadi, passwordnya sama dengan Nur Hadi, gitu ya. Ada nggak? Di bawah lagi baca sini, execute yang langsung RD sama dengan read, baca RD itu apa itu. Nah, jika RD hash sama dengan 0, artinya kalau dia datanya nggak ada 0, dia akan keluar pesan ini. Artinya kalau dia pas di tadi baca ini kan, dia baca ini. Kalau in, select bintang from login where username Nur Hadi, password Nur Hadi, gitu ya. Ada nggak? Kalau dia 0, dia nggak ada, dia akan keluar pesan ini. Tapi kalau dia ada, else, nih, dia akan baca coding ini. Ya, jadi intinya di sini. Jadi saya ulangi, dia baca dulu ini, select dulu ya, cari data. Ada nggak di tabel login itu yang namanya Nur Hadi dan passwordnya Nur Hadi? Kalau dia nggak ada, dia akan keluar pesan username dan password salah. Tapi kalau dia ada, dia akan menjalankan coding ini. Level user sama dengan add di level user. Nih, MDI parent titik show. Artinya kalau dia ada, kalau data ini ada, dia akan membuat level user sama dengan add di level user ini dia artinya ini ya, data di dalam SQL. Jadi ini baca satu field ya. Jadi ini satu untuk membaca field itu ini nih, fieldnya di SQL. Tadi kan form login kan ada fieldnya namanya username, password, level user kan. Nah, nanti level user ini dapat nilai adalah nilai dari fieldnya level user itu apa gitu. Kalau misalkan level user 1, nanti ini nilainya 1. Ya, jadi ini RD, buka kurung, kutip 2, kutip nama field, kutip 2 tutup kurung. Ini adalah untuk membaca nilai ya, nilai dia yang ada di field yang dari sini gitu. Nih. Kemudian dia akan membuka MBA parent titik show, dia akan menjalankan ini form ini nih. Yang tadi kita buat tuh, tadi kita buat titik 2 ya. MBA parent 2 kan. Nah, kalau ini yang lama saya buat. Jadi dia akan menjalankan ini, akan menampilkan form menu. Kemudian teks passwordnya jadi blank, ini jadi blank, ini jadi blank. Gitu ya. Mungkin ini dulu yang penting nih, segini. Untuk baca password. Ya, itu yang perlu pahamin dulu. Ya, simpel kan. Dia hanya baca, ada nggak di tabel itu datanya, misalkan username Nur Hadi, passwordnya Nur Hadi. Harus dua-duanya ya, harus password Nur Hadi, username Nur Hadi gitu. Oh ada, kalau ada dia akan membuka langsung ini, dia akan menjalankan ini langsung nih. Menjalankan form menu. Jadi ini tergantung nama menunya apa ya, nama formnya. Kalau dia nggak ada, dia langsung menjalankan ini, apa keluar pesan gitu. Gitu ya, sampai sini. Nah, saya lanjut codingnya. Ini adalah untuk aksesnya ya. Jadi jika level usernya sama dengan 2, maka MDI parent input enable sama dengan false. Artinya,
Kalau level usernya 2, dia form menu input tadi tuh nggak bisa diklik gitu. Nih, enable sama dengan false, jadi mati kan. Ya, jadi coding ini nih untuk otorisasi sih namanya. Jadi kalau dia levelnya 2, menu input tadi tuh nggak bisa diklik. Tapi bagaimana kalau levelnya 1? Bisa. Kan ini kalau levelnya 2 doang. Nanti kita lihat codingnya ya. Kita lihat programnya. Jadi gitu ya. Ini kalau saya jalanin yang itu aja ya, yang tadi saya buat pagi. Nih. Benar-benar. Benar ya. Nih kan. Saya tadi di database kita ke database dulu. Kita ke database. Ini saya udah punya data. Username Nur Hadi, passwordnya Nur Hadi, levelnya 1. Kemudian username-nya Hadi, passwordnya Hadi, levelnya 2. Ini aja deh, yang 3 nggak usah. Jadi kita pakai 2 data ini ya. Yang levelnya 1 dan levelnya 2. Nanti bedanya apa? Oke, kita balik lagi ke login. Nah, ini Nur Hadi ya. Nur Hadi, passwordnya Nur Hadi. Oh, nanti ini saya tunjukin kenapa bisa bintang-bintang seperti ini ya. Kemudian password 1, login. Nih, level 1 dia bisa input. Gitu ya. Ini level 1. Nah, bagaimana kalau yang levelnya 2? Ini bolak-balik nih, saya ganti screen. Yang level 2 yang Hadi ya. Hadi, ininya Hadi, levelnya 2. Login. Nih, level 2, dia nggak bisa klik. Ini saya klik mati nih, tuh. Jadi itu namanya untuk otorisasi, untuk level tadi itu fungsinya untuk ini. Nih, mati kan, nggak bisa diklik. Jadi seperti itu. Ya, jadi coding yang tadi, kita tinggal 10 menit lagi ya, zoom-nya. Nah ini, di sini codingnya. Kenapa dia bisa mati dan bisa enggak menu tadi, itu codingnya. Jadi kalau dia level user sampai dengan 2, maka dia akan false. False itu mati ya, enable-nya false sampai dengan mati kan. Selain itu ya kalau levelnya 1 atau 3 tadi kan dia nggak ada masalah gitu. Ya, jadi ini untuk form login ya. Oh, ada yang mau tanya sampai sini? Kalau yang untuk daftar, codingnya seperti ini aja nih. Form daftar titik show. Tapi kamu bikin dulu form daftarnya. Form daftar tadi sama kan kayak form input biasa. Ya, nanti pas diklik eh, tombolnya codingnya ini. Cuma satu baris doang. Nama formnya apa, titik show, udah. Ya, login. Ada yang mau tanya? Enggak ada ya? Saya harap sih udah paham. Bukan yang karena bingung atau bukan karena nggak menyaksikan ya.
Oke. Oh ya, kalau untuk yang tutup codingnya ini ya. Nih, ini titik dispose. Ini titik dispose itu untuk coding tutup. Oke, kalau nggak ada yang tanya, silakan dicoba ya. Nanti minggu depan saya nilai lengkap. Jadi mulai dari login, keluar menu, diklik menunya, keluar form, input, master barang. Jadi paket tuh udah tiga form sekaligus. Gitu ya. Makanya silakan nanti minggu depan saya kasih waktu untuk bertanya yang bermasalah. Jangan malu-malu, tanya-tanya aja gitu. Jangan takut. Emang kalau error tuh jangan takut malu ya, jangan malu bertanya. Error itu ya yang wajar, namanya program error tuh wajar. Jadi jangan jangan malu atau jangan sungkan, tanya aja gitu kalau ada error atau apa. Nanyanya pas kuliah ya, jangan nanya di luar kuliah. Saya tak kadang-kadang nggak sempet apa kalau nggak pegang laptop juga susah juga kan, namanya coding nggak mungkin saya jawab pakai perkiraan gitu. Jadi nanyanya itu pas perkuliahan seperti ini aja kalau mau nanya masalah program. Jadi lebih enak bisa di remote atau apa. Tadi saya nggak bisa remote karena bermasalah laptopnya. Ya, jadi kalau nanya di luar kuliah, ya jawabnya mungkin main nerka-nerka doang gitu. Tapi kalau di pas perkuliahan, langsung kita coba langsung. Karena ya namanya program kan nggak bisa, nggak apa namanya, Pak ini kenapa ya gini-gini? Oh itu udah pasti ini, belum tentu gitu. Harus dicek dulu langsung ke programnya. Gitu ya, namanya program seperti itu. Emang biasanya mungkin seperti itu, tapi ini mungkin luar dari biasa itu pasti ada. Biasanya ini, tapi ini nggak lebih apa di luar dari biasa gitu. Makanya harus dites. Kalau misalkan program ada masalah itu harus dites. Makanya saya harap tanya aja masih ada waktu gitu ya. Ini kita materinya agak banyakan ya. Yang lalu-lalu sih sedikit. Ini karena kamu masih banyak waktu. Enggak, saya nggak tahu. Karena jarang yang nanya kali ya. Jadi waktu masih banyak kita nih. Kalau di kelas sih biasanya banyak yang nanya tuh. Jadi makanya waktunya habis buat yang nanya-nanya gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa sih. Semakin banyak waktu, semakin banyak yang saya kasih. Gitu. Kalau untuk UAS nanti nggak sampai sini lah. Materinya simpel aja. Yang penting dipahami dulu aja ya. Oke, tuh ada yang nanya nih. Mana ya? Nggak nongol. Oh, udah ada yang nanya. Oke, kalau yang tanya itu aja. Ya akan dicoba dulu ya. Nanti minggu depan yang udah bisa saya nilai, yang belum bisa silakan mau tanya ya. Oke, saya akhiri sampai sini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.